Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil ardi wa magharibiha barriha bahriha, khususan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wa man sa'a fi tab'i hadzal kitab wa nashrihi wa turjumanihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil iman bi rusulillahi wa kitabihi. Pasal menjelaskan mengenai iman dengan para rasul-rasul Allah dan kitab-kitabnya. Qala dawuh sapa Allah taala mahlur Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Al-ayah. Ya ayyuhalladzina, he wong-wong akeh, amanu kang wis iman sapa alladzina, aminu podo tetap beriman, tetaplah kamu beriman bila yang Allah wa rasulilan utusane Allah, wal kitabil ladzi, wal kitab lan kitab alladzi nazzala kang wis nurunaken sapa Allah ala rasulihi ing atase utusane Allah, iman wal kitab lan kitab alladzi anzala kang nurunaken sapa Allah min qablu sadurunge kitab sing diturunke Kanjeng Nabi Muhammad. Pasal mengimani, mempercayai utusan-utusan Allah sebelum Nabi Muhammad itu menjadi bagian iman umat Nabi Muhammad. Dalam ayat ini kita diperintahkan untuk tetap beriman, karena pada saat turun ayat ini banyak perkembangan yang menyebabkan banyak orang bisa lemah imannya. Maka firman Allah ini ada dua lafadz yang tulisannya berbeda tapi maknanya sama. Yang satu nazzala, yang satu anzala. Ternyata di banyak tafsir ditulis kalau kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu menggunakan nazzala, artinya diturunkan secara berangsur sesuai dengan kebutuhan umat. Sedangkan Alkitab alladzi unzila min qablu atau alladzi anzala min qablu, kitab Taurat, kitab Injil gitu dan sebagainya, itu menggunakan kata anzala. Ternyata artinya turun sekaligus. Jadi bedanya nazzala dengan anzala, meskipun maknanya sama tapi beda bentuk gitu ya. Kalau nazzala itu berangsur-angsur, turun pertama surat Al-Alaq dan terus sampai selama 22 tahun lebih. Sedangkan Injil Taurat itu turunnya sekaligus menggunakan lafadz anzala. Kalau di dalam makna Indonesia sama, nazala nurunaken sapa Allah, anzala ya nurunaken sapa Allah, tapi beda cara. Faslun fil imani bil qadari. Pasal berikutnya tentang iman dengan qadar.
Qadar itu ya ketentuan, ukuran gitu ya. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala mahlur Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar ayat 49. Inna setuhne kita kulla syai'in ing saben-saben suwiji khalaqnahu dadekaken atau nyiptakaken sapa kita hu ing kulla syai'in biqadarin kelawan ukuran. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu sudah dengan ukuran, tidak ada yang tidak sesuai ukuran. Ya ukuran apa saja, mulai ukuran besar kecilnya, ukuran kemampuannya dan seterusnya. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala nan dadekaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jumlatil iman, saking jumlah iman, dengan ungkapan beliau antuk mina bil qadari kullihi khairihi wa syarrihi khuluwihi wa murrihi. Al hadis, Rasulullah dalam hadis memasukkan qadar iman kepada ukuran atau takdir itu menjadi rukun iman yang ke-6. Dengan hadis beliau antuk minayantoh iman sapa sira bil qadari kelawan ketetapan kulli yus kabehane qadar khairi yo apike qadar wa syarri yo eleke qadar khuluwi yo manise qadar wa murilan paite qadar. Baik buruk manis pahit, kalau Allah sudah menetapkan seperti itu, ya kita percayai bahwa itulah ketentuan Allah. Kalau dalam kehidupan kan seperti itu, ketika sudah berikhtiar dengan segala kemampuan dan strategi, hasilnya kok ya seperti itu, maka kita akan mengatakan itulah ketentuannya. Maunya sih kita dapat A misalnya, dengan segala persiapan yang matang gitu, ternyata dapat A betul, ya berarti takdirnya dapat A. Nah, manusia boleh berangan-angan, boleh berharap, boleh berkhayal kan, lalu berusaha untuk melakukan ikhtiar sekuatnya. Hasil akhir ada di tangan Allah, kan begitu. Baiknya, suksesnya, jeleknya, negatifnya, manisnya atau pahitnya, semuanya harus kita terima bahwa itu takdir. Jadi gak perlu gerutu atau menyesali diri lalu kemudian stres. Mestinya stres tidak ada itu di dalam ajaran Islam itu. Kadang-kadang yang tidak bisa menampung kegeloan itu kan bisa stres itu. Kadang jatuh cinta, baik yang dijatuhi cinta tidak merespon itu, lalu menjadi takdirnya memang bukan jodohmu gitu loh. Seperti itu. Kembalikan kepada qadar, dan itu menjadi salah satu iman yang 6, menjadi rukun iman. Faslun fi rusukhil iman. Pasal menjelaskan dalam keteguhan iman. Iman yang teguh itu seperti apa? Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul imana. Ulaika utawi wong akeh ya, ulaika mereka kataba netepaken sapa Allah fi qulubihim ing dalem atine pira-pira wong akeh mau ulaika al imana ing iman. Jadi iman yang kuat itu, iman yang teguh itu memang Allah yang menetapkannya. Ya kita berusaha untuk mempertebal iman terus menerus, tetapi ulaika kataba fi qulubihimul iman, Allah yang kemudian menetapkan itu.
Maka kemudian dalam surat Al-Mujadalah itu ditafsiri bahwa innama yasbutul iman bimulahadati asbabihi wa adillatihi bimulazamati ta'ati wa anwa'il qurbat. Jadi iman itu bisa teguh innama yasbutu angin pestine tetep kuat apa alimanu iman iku bimulahadati asbabi kelawan memperhatikan sebab-sebabnya iman wa atilati lan dalil-dalile iman wa bimulazamati taat lan kelawan terus menerus ngelakoni ketaatan wa anwa'il qurbat lan pira-pira werna taqarrub. Jadi agar iman seseorang itu menjadi kuat, menjadi teguh, itu memang harus dibarengi dengan sebuah usaha yang keras dari yang bersangkutan, dari orang-orang, yaitu dengan senantiasa menjalani perintah-perintah, memperbanyak hal-hal yang disunahkan, pendekatan diri kepada Allah. Tanpa itu iman itu akan menjadi rapuh. Dalam sebuah hadis kan juga disebutkan itu al-iman yazidu wa yanqusu. Kadang kuat, kadang lemah. Manakala orang tidak mampu menjaga hal-hal yang membentengi iman supaya tetap teguh, itu bisa goyah dan bisa goyah. Pada saatnya kalau kemudian setan mampu untuk mengubah pandangan, pikiran, langkah dan seterusnya, bisa jadi murtad kan, bisa jadi kafir. Oleh karena itu iman bisa teguh dengan senantiasa memperhatikan sebab-sebab keteguhan iman ini. Apa? Dengan menjalani perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah, memperbanyak hal-hal yang dianjurkan, terus menerus menjalani ketaatan. Insya Allah iman menjadi kuat. Ini faslun fi mahabbatillahi ta'ala. Ini bicara soal cinta, tapi cinta kepada Allah. Bab yang terakhir ini ya. Qala dawu sapa Allah Ta'ala. Pasal ini menjelaskan tentang mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Bagaimana konsep rasa cinta kepada Allah menurut Imam Izzuddin? Kita ukur. Beliau mengutip dari ayat 165 surat Al-Baqarah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walladzina lan pira-pira wong akeh amanu kang wis padha iman sapa alladzina iku asyaddu luweh banget hubban apane tresnane lillahi marang Gusti Allah. Terus dawuh malih Allah yuhibbuhum wa yuhibbunah. Surat Al-Maidah ayat 54. Yuhibbuhum kang tresno cinta sapa kaum sapa yuhibbuhum kang tresno sapa Allah hum ing kaum wa yuhibbunahu lan padha tresnani sapa kaum hu ing Allah. Jadi ini ayatnya panjang dan dipotong yang menggambarkan bahwa ada sebuah masa di mana para kaum itu pada ingkar gitu ya. Kemudian Allah akan mengganti, akan datang suatu masa kaum kelompok manusia yang sangat mencintai Allah dan Allah mencintainya. Ini ada hubungannya dengan peristiwa Nabi Lut ya, yang sudah agak putus asa ngejak dakwah pada masyarakatnya, ternyata tidak banyak respon gitu. Saking sedihnya gitu, akhirnya Allah memberi azab ya, menenggelamkan mereka yang sekarang menjadi apa itu? Laut mati ya. Nah, gitu. Maka setelah itu akan datang kaum, bangsa, komunitas orang-orang yang mencintai Allah
dan Allah mencintai mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wa qala dawu sapa Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Qul dawu Muhammad, in kuntum laman ana sapa sira kabeh tuhibuna padha tresnani sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah, maka fattabi'uni maka manut sira kabeh ni ingsun yuhibbukum maka bakal tresnanikum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Ali Imran 31. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada ta'imal imani. Salasun ana perkara telu man sapa wong kunna kang ana apa telu mau fihi ing dalem man wajada mongko nemokaken sapa man ta'imal imani ing nikmate iman. Ada 3 hal yang manakala 3 hal itu ada pada diri seseorang, orang itu telah benar-benar merasakan nikmatnya iman. Salah satunya adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Ayyakuna yen ta ana sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhan utusane Allah iku ahabba luweh disenengi ilahi maring man si mimma saking perkara siwa huma saliyane Allah dan Rasul. Kalau orang sudah merasa indahnya iman, nikmatnya iman, salah satunya adalah Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai, lebih disukai, lebih dihormati, lebih dihargai daripada selainnya. Ya manusia biasanya punya rasa cinta itu, mencintai makhluk harus di bawah mencintai Allah dan Rasul. Maka Imam Izzuddin mengukur mahabbatullahi tresnaning nang Gusti Allah iku wasilatun dadi perantaraan ila ayu amilahul abdu muamalatal muhibbi li habibihi, maring yen toh berhubungan hu ing Allah sapa al-abdu kawula muamalatal muhibbi kaya hubungane wong sing tresnani li habibi maring kekasihnya. Dan ini hanya sekedar bukan penyamaan tetapi gambaran bahwa mencintai itu termasuk mencintai Allah itu menjadi media untuk misalnya seseorang disebut mencintai itu seperti hubungan antara pencinta dengan kekasihnya. Gambarannya seperti apa? Orang yang misalnya orang yang mencintai seseorang itu digambarkan fil mubadarah ila taatihi, dia akan selalu segera menaati semua permintaannya. Ini bandingannya mawon, nek wong lanang seneng karo wong wedok, apa sing dijaluk wong wedok ndang mesti segera akan dipenuhi. Kalau menunda-nunda cintanya bisa diragukan. Ini Syekh Izzuddin menyamakan atau menggambarkan cintanya kita kepada Allah harusnya begitu, segera menaati di perintah Allah. Itu berarti kita sudah tertanam rasa cinta itu, karena manusia yang mencintai manusia lain saja ketika yang dicintai itu meminta sesuatu dia segera memenuhinya. Nah orang endang berarti meragukan. Kalau sama dengan wal mubadarah musyaroah wal musyaroah ila kulli ma yurdihi, dia akan bergegas untuk memenuhi apa yang menjadi legone ati sang kekasih. Kalau sang kekasih itu kemudian dia rela menjadi tenang, menjadi bahagia karena sesuatu, ya yang mencintai ini akan segera bergegas untuk memenuhi itu, untuk melakukan itu.
Jangan sampai kemudian sudah tahu kalau kesenangannya sang kekasih itu misalnya sesuatu atau perilaku sesuatu, terus kekasihnya justru melakukan sesuatu yang membuat ia tidak rela, tidak benci, itu namanya cintanya diragukan juga. Jadi apa sing dadekake senenge sang kekasih sing rumangsa mencintai tadi harus musyaroah, cepet-cepet bergegas untuk membuat bahagianya sang dikasih itu. Wajtinabi kulli ma yuskhituhu, wajtinabi kulli ma lan ngedoi perkara saben-saben perkara yuskhituhu kang dadekaken geding. Lah kalau yang kita kasih itu tahu tidak suka sesuatu hal, ya jangan coba-coba mendatangkan hal itu. Sama kan? Kalau Gusti Allah mboten kersa, kalau kita ini melakukan maksiat, ya kita jangan coba-coba melakukannya itu. Kalau memang mencintai Allah, kan begitu. Saya Izzuddin mengukurnya dari perasaan kekasih dan kekasihnya, antara pencinta dengan kekasihnya. Wa taharruzu min asbab wa taharruzi kullu ma yuri wajtinabi wa taharruzi min asbabi sukhtihi, dan akan menghindari perbuatan yang menyebabkan munculnya rasa benci sang kekasih. Misalnya sang kekasih itu paling tidak suka kalau misalnya ngomong nih perempuan lain. Kita mencintai seorang perempuan lalu kita memuji-muji perempuan lain di depannya, itu pegel jadinya itu ya. Wa taharrus min asbabi sukhtihi, ya jangan coba-coba terus wah mahasiswaku ayu-ayu ngomongin nang ngarepe bojone, wah itu bisa geger kan itu ya. Itu sama ketika kita mengaku mencintai Allah, kemudian kita tidak menghindari hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Misalnya hobinya maksiat, ya ini namanya nggak mencintai, ya nggak mencintai. Wal ikhtiyat li asbabi ridhohu, kita juga hati-hati terhadap legone atau legowone sang kekasih itu. Biasanya ma'al bukai ada tangisan, ada tetesan air mata gitu, tapi bukan air mata buaya gitu. Air mata yang betul-betul karena saking cintane, saking rindunya, saking brontonya, itu mesti ada air mata yang menetes gitu. Lah nek karo Gusti Allah gak tahu nangis belas itu. Makanya ada toreko bakaiyah ya, bukaiyah ya. Toreko nangis gitu ya. Untuk menunjukkan rasa cintanya pada Allah, ada air mata yang menetes itu. Ada tangisan, ada air mata. Wal qalqi, dan galau, gelisah, galau. Misalnya ada sedikit saja yang dikasih itu merengut, marah, tersinggung, jadi galau. Terus wasyauqi, ada kerinduan. Mosok dengan sang kekasih nggak pernah kangen blas, ya kebangetan tuh. Kita cinta kepada Allah harus ada rasa kangen kepada Allah. Buktinya apa? Sergap sholat, tahajud, sholat sunnah, macam-macam, menunjukkan bahwa kita ini rindu kepada rahmat Allah, rindu kepada Allah. Lah nek salate zikire sak geleme, ya diragukan itu. Enggak rindu sama sekali ternyata. Enggak punya ada rasa rindu. Wal aroki, ini wal aroki, tidak bisa tidur, gak iso turu. Ya iki sing lakoni sing wis tau. Ketika sedang jatuh cinta, kemudian yang dicintai kemudian sedih, ya katut bersedih gitu ya, tidak bisa tidur.
Apa ya? Bagaimana caranya untuk membuat si dia itu menjadi senyum kembali? Nah, itu perlu dibangun, perlu dipikirkan. Tidak bisa tidur. Wa ghairi dzalika lan sak liyane nangis tadi, tetesan air mata, linangan air mata, galau, rindu, tidak bisa tidur, min atharil mahabbati, saking tanda-tandane tresno. Ya, saya Izzuddin membandingkan kayak gitu. Meskipun tidak bisa diukur begitu saja cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada makhluk, kan itu. Beda cara, tetapi gambarannya seperti itu. Sehingga kalau kita menyatakan kita mencintai Allah, tadi diayatkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita kalau kita mencintainya, kan gitu. Wayam balilan sayuk apa antakuna yento ana apa atharu mahabbatihi, tanda-tandane tresnane yang Allah iku asyaddu, luweh nemen, luweh kuat, min athari kulli mahabbatin, saking tanda-tandane saben-saben tresno, wa adamu lan luweh gede, jadi lebih kuat dan lebih besar cintanya kepada Allah dibanding kita cinta kepada makhluk. Kita cinta kepada duit, kita cinta kepada wanita, kita cinta kepada keindahan dan seterusnya, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Dengan bukti kita beribadah dengan sungguh-sungguh, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, dan memperbanyak taqarrub kepada Allah. Wa la yusbihaha syai'un, wa la yusbihalan ojo sampai njrupakaken ha ing mahabbah apa saeun suwi-wiji, ha ing athar nggih, tanda-tanda itu apa saeun suwi-wiji. Jangan dibandingkan gitu ya, seperti tadi. Janganlah ada sesuatu yang dianggap setara, sebanding, jangan. Dia adalah paling saya cintai, berarti tidak ada yang lain, kan gitu. Kututup hatiku untuk menerima selainmu, kan gitu bahasanya Rabi'ah Adawiyah itu. Wa ahlaqtu qalbi ila man adaka, katanya begitu sang sufi dalam menggubah rasa cintanya kepada Allah itu. Kama anal mahbub la yusbihu syai'un, kama anal mahbuba, kaya tinestune wong kang den tresnani iku layus bihu ora bakal nyerupakaken hu ing mahbub apa saeun suwiji-wiji, ora bakal nyerupani hu ing mahbub apa saeun suwiji-wiji. Tidak, orang yang dicintai itu tentu akan dikatakan tidak ada yang lain, paling indah, paling baik, paling, kalau kepada perempuan kan paling cantik. Sama dengan syair yang sangat terkenal itu, anti atau anta ahlan nas fi nadori. Dalam syair itu loh ada ya, anta ahlan nas fi nadori. Kanjeng Nabi Muhammad adalah sosok yang paling indah dalam pandangan saya. Lah jenengan yo ngono nek karo bojone ya. Anti ahlan nas fi nadhari. Wa huwa ta'ala Allah iku as-sami'u dat kang mirengaken al-basiru tur kang ningali. Itu antara lain pasal ini menceritakan mengenai bagaimana hamba Allah, mencintai Tuhannya. Maka oleh Imam Izzuddin diukur hubungan hamba kepada Allah itu seperti hubungan pencinta dengan kekasihnya. Ya memang harus begitu, supaya terjaga rasa cinta itu dan menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun fi mahabbatil iman
wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kami bagli jalali wajhikal karim min syudanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'dilana biha jamal hajat wa tutaruna bin jamal syai'at wa tarfa'una biha indaka al darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairati wa khayati wa tamamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalli ala Muhammad.